Ya, oke, selamat malam ya Selamat malam. dimanapun ya Anda berada, silakan moderator. Selamat malam, Wandami Bante, Suki Hontu, salam meta buat kita semua. Sahabat Dhamma, mari bersama-sama kita beranjali menundukkan kepala sebanyak 3 kali dan memberi hormat kepada Yang Mulia Bante Kondanya. Wandami Bante, salam meta Oke, untuk para sahabat Dhamma. Malam ini kita akan mendengarkan Dhamma Talk yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kondanya dengan tema apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Kepada Bante, waktu dan layar kami persilahkan. oke, ya selamat malam ya Bante, ada kesempatan di malam yang baik ini tanggal 25 ya, tanggal 25 hari 25 November 2023, hari Sabtu ya, di bertempat di kebetulan Bante ada di sekitar Cengkareng di RKB dengan apa namanya di kegiatan online, hmm, One Day Mindfulness dari KSN Kamatana Samuttabhaka Nikaya. Malam hari ini Bante akan membawakan materi tentang apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha. Ya, apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai umat Buddha? Ya, mudah-mudahan ceramah ini dengan Dhamma Talk ini Anda bisa lebih memahami apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha, khususnya Anda sebagai perumah tangga. Ya, uh, sebentar. Ya, uh, mari sebelum memulai Dhamma Talk pada malam hari ini, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Ya. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk, termasuk para dewa dan Brahma, menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki atau diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya,
supremasi atau keunggulan. Dhamma, pengetahuan yang merupakan jalan menuju nibbana. Yasa, terkenal atau termasyhur dan banyak pengikut. Siri, penampakan atau penampilan yang mulia. Kama, kekuatan atau pencapaian kesempurnaan. Dan payata, perhatian yang tekun. Sadu, sadu, sadu. Itu adalah kualitas-kualitas Buddha dari pengertian dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya. Kualitas ini harusnya kita sudah terbiasa, harusnya kita sudah mengerti maknanya, dan kita harus menjiwai, kita harus menghayati kualitas ini, karena siapapun yang bisa dengan baik menghormati Buddha, menghormati kualitas-kualitas Buddha, maka dia akan mendapatkan manfaat, dia akan mendapatkan berkah, ya, seperti itu. Ya. Untuk tema Dhamma Talk malam ini, yang apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha? Ya. Umat Buddha sendiri murid Buddha itu terdiri dari beragam orang, bisa dikatakan. Beragam kelompok. Ya, di dalam Parisa Sutta dikatakan bahwa murid Buddha itu terdiri dari 4 kelompok: biku, bikuni, ya, lalu upasaka dan upasika. Ini adalah kelompok-kelompok pengikut dari Buddha. Kelompok-kelompok pengikut dari Buddha itu sendiri. 4 ini. Ya. Dan dikatakan juga memang di dalam Parisa Sutta ini kelompok pengikut Buddha, yaitu biku, bikuni, upasaka, dan upasika, ini harusnya bermoral dan berkarakter baik. Harusnya bermoral dan berkarakter baik. Dengan begitu, keempat komunitas ini, dia akan menghiasi komunitas, menghiasi sasana. Ini adalah salah satu yang memang harus dilakukan oleh para umat atau pengikutnya Buddha. Kira-kira. Nah, tapi bagaimana kita bisa lebih dalam mengisi dari apa yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha itu sendiri. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai muridnya Buddha, terutama yang Anda, ya, sebagai berumah tangga, ya, sebagai umat awam itu sendiri, apa yang harus dilakukan? Nah, bermoral, ya, silawa, silawanta, dan berkarakter baik, ya, kalyana dhamma. Tapi bagaimana kita mengisi, kita menerjemahkan silawa dan kalyana dhamma ini supaya kita bisa menjadi silawa dan juga kalyana dhamma. Apalagi yang harus kita persiapkan? Muatan apa lagi yang harus kita persiapkan? Ya, untuk bisa menjadi silawa dan kalyana dhamma itu sendiri, atau yang menjadi bermoral dan berkarakter baik. Nah,
Di dalam salah satu sutta, ya, dalam salah satu sutta namanya Patakama Sutta. Di dalam Patakama Sutta yang harus dimiliki oleh perumah tangga, ya, yang harus dimiliki oleh perumah tangga, yang harus dipunyai, yang harus dilakukan oleh perumah tangga sebagai umat awam, yaitu 4 hal ini untuk bisa menjadi berkarakter baik dan juga bermoral. Apa? Yang pertama adalah Anda harus memiliki sada. Ya, Anda harus memiliki sada, yaitu keyakinan terhadap 3 permata. Lalu Anda harus punya moralitas, ya, sila. Berikutnya, Anda harus memiliki caga, kedermawanan, dana. Yang keempat, Anda harus punya panya. Ya, panya kebijaksanaan yang mampu melampaui kelima rintangan atau pancaniwarana, yaitu keinginan dan ketamakan, kama canda, biapada niat buruk, niat jahat, ya, tinamida, kelambanan dan kemalasan, udaca, kukuca, kegelisahan dan penyesalan, dan wicikica, keraguan-raguan. Ya. Keempat hal ini Anda harus perkuat, ya, supaya Anda bisa menjadi umat yang silawa, bermoral, dan berkarakter baik. Kalian adamu. Ini yang harus dilakukan. Selain itu, ketika Anda memiliki sada, sila, caga, panya yang kuat, ya, maka keempat hal ini akan bisa membantu kita, membantu Anda untuk bisa mencapai apa yang memang sulit untuk dicapai di dunia ini. Ya, ada 4 hal yang sulit dicapai di dunia ini. Nah, untuk bisa mencapai ini, muatan-muatan ini atau kualitas-kualitas baik ini perlu Anda perkuat. Sada. Sada di sini keyakinan terhadap 3 permata. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebenarnya ada 8 faktor keyakinan yang harus Anda perkuat. Ya, selain Buddha, Dhamma, dan Sangha, 3. Lalu keyakinan terhadap masa kelahiran masa lalu, ya, kelahiran masa yang akan datang, ya, dan juga kelahiran yang sekarang. Jadi 3 masa ini juga Anda harus pahami juga. Anda harus mengerti, Anda harus yakini. Masa lalu, masa sekarang, dan masa lalu dan masa sekarang. Dan juga yang akan datang. Jadi 3 itu. Lalu berikutnya, keyakinan terhadap latihan. 3 latihan. Yaitu sila, samadhi, dan panya. Ya, semuanya 7. Lalu yang ke-8, keyakinan terhadap Patijja Samuppada.
atau sebab-sebab yang saling bergantungan, ya ini juga bisa disamakan keyakinan terhadap hukum karma, sebab akibat. Karena Paticca Samuppada itu identik dengan pemahaman tentang hukum karma, penjelasan tentang hukum karma. Jadi 8 faktor yang harus kita yakini sebagai Buddhis. Buddha, Dhamma, Sangha, 3 masa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Lalu 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Lalu Paticca Samuppada, sebab-sebab yang saling bergantungan. Ya, Anda harus perkuat terus, perkuat pengetahuan Anda, perkuat pengertian Anda, dan perkuat keyakinan Anda, informasi Anda tentang hal-hal tersebut, supaya keyakinan Anda semakin mantap terhadap memang yang harus diyakini sebagai umat Buddha. Lalu sila, moralitas. Anda harus mempraktekkan moralitas Anda dengan benar. Selain menjaganya, juga mempraktekkan moralitas dengan benar. Menjaga sila. Sebagai perumah tangga, Anda harus menjaga minimal 5 sila Anda. Dan mempraktekkannya dengan benar. Bante akan menambahkan dengan kata mempraktekkan dengan benar, supaya kita bisa memahami esensi dari praktek atau pelaksanaan sila itu sendiri. Ya. Lalu juga di momen-momen tertentu Anda perlu untuk melaksanakan uposatha sila sebagai perumah tangga di waktu-waktu hari uposatha. Ini juga yang harus dilakukan. Karena Buddha sangat memuji sekali pelaksanaan uposatha sila yang dilakukan oleh umat awam. Ya, di berbagai sutta Buddha mengatakan seperti itu. Dan sebenarnya pelaksanaan sila ini sendiri banyak sekali penterjemahannya. Artinya bukan hanya sekedar Pancasila saja, tapi bagaimana etika sebagai perumah tangga, yang mana itu bagian dari sila itu sendiri, ranahnya dari sila, yang merupakan etika, code of conduct dalam kehidupan sehari-hari, itu juga harus Anda perhatikan. Banyak sekali code of conduct bagi rumah tangga yang Buddha ajarkan di dalam sutta. Ya, ini yang harus dilakukan. Contohnya yang jelas adalah di dalam Sigalo Wada Sutta. Ya, dalam ya. Bante, untuk slide-nya masih folder, Bante, belum diganti. Sorry? Untuk slide-nya belum muncul, hanya folder. Oh, hanya folder saja ya? Iya, betul. Coba di stop share, dibilang Bante. Sorry. Ya. Oke, agak di gimana sekarang? Ya, Bante Sudah ya? sudah Bante. Oke. Ya, sada sila. Ya, jadi sila ya bukan hanya sebatas Pancasila saja ya, Bante ulang, dan juga 8 sila, tapi juga code of conduct buat perumah tangga
Buddha juga mengajarkan di dalam berbagai sutta yang juga harus Anda pelajari sesungguhnya ya. Cara etika dalam bertingkah laku. Salah satunya adalah di dalam Sigala-Wada Sutta itu sendiri. Sutta tentang pemuda Sigala, yang mana menyembah 10 arah. Dan Buddha bisa menerjemahkan ke 10 arah tersebut sebagai apa. Dan itu merupakan ya minimal code of conduct bagi perumah tangga. Aturan hidup yang harus dilaksanakan oleh para perumah tangga minimal itu. Dan di sana juga Buddha menjelaskan bagaimana tugas dan kewajiban posisi Anda sebagai perumah tangga. Ya kan, di dalam perumah tangga ya posisi Anda ada sebagai anak, ya kan, ada sebagai orang tua, ada juga sebagai sahabat, ada juga sebagai bawahan, ada juga sebagai atasan, ada juga sebagai guru, dan juga ada juga sebagai murid. Ya, dalam keadaan kita sekarang, keadaan Anda sekarang, semua itu berlaku. Ketika ada di rumah, masih ada orang tua Anda berposisi sebagai anak. Ketika Anda sudah berkeluarga, ya, Anda menjadi orang tua. Ya kan, posisinya. Dan hak dan kewajibannya ada. Ketika dalam lingkungan sosial, Anda sebagai sahabat, teman. Bagaimana ditunjukkan hak dan kewajiban kita sebagai teman. Lalu di dalam berbisnis juga mungkin dalam lingkungan pekerjaan ada atasan dan bawahan. Ya, Anda sebagai pekerja, Anda bisa jadi bawahan, tapi mungkin Anda punya bawahannya lagi. Kalau dari bos langsung Anda sebagai bawahan, tapi Anda juga mungkin punya anak buah lagi. Nah, saat itu Anda sebagai atasan dan anak buah bawahan. Dan kalau Anda yang berbisnis sendiri, Anda sebagai atasannya dan Anda juga punya anak buah. Itu diatur, dijelaskan bagaimana hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban itu. Ya. Lalu juga sebagai guru dan murid. Seperti itu. Dijelaskan. Nah, ini bisa Anda pelajari. Itu yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi, banyak sekali etika-etika yang memang perumah tangga harus ketahui ya. Ini yang harus dilakukan. Dengan begitu kita akan mengerti batasannya. Lalu juga di sana juga Buddha menjelaskan lebih banyak bagaimana menjadi kalyanamita yang baik. Ya, bagaimana kita bersikap memilih teman. Lalu dijelaskan teman yang baik seperti apa, teman yang tidak baik seperti apa. Lalu apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Jadi sila ini luas sekali sebenarnya. Kalau kita mau mempelajarinya lagi dan sangat indah variasi-variasinya ya. Oke, lebih jauh lagi contoh yang lainnya lagi dalam Manggala Sutta. Itu adalah bagian etika yang kalau kita lakukan, kalau Anda lakukan sebagai perumah tangga, itu akan sangat indah sekali hidup Anda. Hidup sesuai dengan aturan Dhamma. Ada 38 berkah yang bisa dilakukan
Ada 38 cara, sorry ya, ada 38 cara yang bisa mendatangkan berkah. Itu juga merupakan etika, perilaku yang bisa dipraktekkan. Manggala Sutta itu sendiri. Salah satu referensi apa yang harus dilakukan bagi rumah tangga. Ya, mungkin Anda baca, sering baca, tapi dengan bacanya itu, apakah Anda sudah coba praktekkan semuanya? Kayaknya belum, Bante. Satu-satu sih udahlah, Bante. Kalau waktunya pas. Ya. Padahal itu jelas sekali. Etam manggala mutamang. Ya, kalau Anda lakukan, itu akan menjadi berkah. Anda akan mendapatkan berkah karena melakukan yang harus dilakukan. Ya. Ya, ini yang harus dilakukan sebagai perumah tangga ya. Kayaknya indah sekali sebenarnya. Anda bisa mengumpulkan informasi ini. Anda bisa mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan ini. Lalu contoh yang lainnya adalah dalam Karania Metta Sutta. Dalam Karania Metta Sutta juga itu dijelaskan ada di bagian yang membahas tentang sila itu sendiri. Ya. Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca. Nah, mulai dari sako uju ca suhuju ca suwaco casa mudu anatimani santu sako ca subaro ca apakico ca salahu kauti santindriyo ca nipako ca apa gabo kuleswan nanugidu. Nah, yang tadi Bante sebutkan itu adalah bagian dari etika, bagian yang memang harus dilakukan bagi mereka yang menginginkan kedamaian. Anda umat awam, Anda upasaka upasika, mau damai enggak? Mau kan? Makanya lakukan itu. Ya kan? Terus Anda umat awam mau berkah enggak? Mau kan? Laksanakan yang ada di dalam Manggala Sutta. Praktekkan. Anda akan mendapatkan berkah. Itu adalah bagian-bagian etika. Etika yang harus dilakukan dari ranahnya sila, moralitas, atau aturan hidup, code of conduct for the lay person, ya, aturan hidup untuk para perumah tangga. Ya, makanya Anda ya mulai saat ini Anda coba menghayati, jangan cuma sekedar baca, tapi Anda coba untuk menghayati arti makna dari parita yang biasanya Anda baca. Ya. Berikutnya, dan sebenarnya banyak lagi yang harus dilakukan dari etika-etika ini. Buddha mengemasnya dengan sangat baik, tapi memang tersebar di dalam sutta, di dhamma-dhamma itu sendiri. Nah, oke. Berikutnya, caga, kedermawanan. Kedermawanan ini juga salah satu yang harus Anda perkuat, yang harus Anda menjadi mengerti kenapa kita harus Anda memperkuat kedermawanan ya, dari sisi berdana.
Ya, selain sila dan caga. Untuk istilahnya mengendalikan keserakahan kita, untuk mengendalikan sifat kikir kita. Ya. Lalu berikutnya adalah panya, wisdom, kebijaksanaan. Nah, panya di sini kita gunakan untuk minimal mengendalikan pancaniwarana. Jadi bukan sekedar, oh saya tahu, oh saya ngerti, oh saya paham, saya bisalah. Kalau kita sebatas itu akan rentan sekali dengan jadi sombong, kesombongan. Oh saya tahu, saya ngerti, saya bisa. Ya, ya itu bentuk pengetahuan. Iya, itu bentuk kita mengerti. Iya, tapi apakah itu bijaksana? Itu rentan sekali dengan kesombongan nantinya. Kalau kita nggak aware, kalau kita nggak menyadari, kalau kita terbawa suasana, oh saya bisa, saya hebat, ya, oh saya mampu kok, gitu. Bisa kita jadi sombong karena kita merasa bisa, kita merasa tahu, ya. Lalu yang di sini kebijaksanaan ini mampu untuk melampaui kelima rintangan atau pancaniwarana. Yang pertama kamacanda, nafsu keinginan, ya, dan ketamakan. Dengan bekal kebijaksanaan yang kita miliki, dengan banyak kita bisa mengidentifikasikan apa yang menjadi dasar munculnya keinginan itu sendiri dan ketamakan atau nafsu keinginan itu sendiri. Kadang kita tanpa sadar, kita menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kita mau berhasil, kita mau sukses dalam melakukan apapun. Tapi cara kita untuk mendapatkan itu tanpa kita sadari, dikotori, didorong oleh nafsu keinginan kita untuk menjadi berhasil. Sehingga ya ada semangat di sana, tapi semangat ini didorong oleh nafsu keinginan untuk mendapatkan itu sendiri dengan cara cepat. Jadi terbakar untuk menginginkan sesuatunya cepat didapat. Itulah bentuk kamacanda, nafsu keinginan. Kita bisa mengidentifikasi itu. Kita mengerti, oh, ini jadi usahanya berlebihan. Ini tidak normal. Jadi saya harus lebih sabar. Ya, saya harus lebih sabar dalam istilahnya melakukan proses ini. Jadi saya harus memperhatikan atau hanya penekanannya di proses saja. Saya lakukan yang terbaik dalam semua hal, dalam semua faktor-faktor yang memang akan mengarah kepada keberhasilan. Saya akan lakukan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Semua di-maintain dengan baik. Nah, itu domain dari kebijaksanaan kita. Oh, ini nafsu. Ini saya terlalu menggebu-gebu. Keinginan saya kuat sekali. Lalu niat buruk, biapada atau niat jahat, kita juga mengerti. Ya, biapada ini muncul atau ini identik dengan dosa. Yang tadi kamacanda itu identik dengan loba. Dosa. Ketika ada yang bisa dikatakan kita sedang di zona nyaman.
Lalu ada yang nyenggol sedikit, marah kita, tidak suka kita. Kok dia ganggu saya ya? Padahal kan saya nggak ganggu dia, misalnya. Nah, itu bisa karena kita marah, karena kita jadi tidak suka diganggu, saya akan balas nantinya. Itu bisa bentuk biapada, niat buruk. Atau kita mengancam sesuatu, awas nanti ya, tahu balasannya. Nah, biapada ini identik dengan dosa. Kita berusaha untuk meredam itu. Berusaha untuk tidak menyukai sesuatu. Kadang kita seperti itu. Tanpa kita sadari, kita menghindari sesuatu karena kita tidak suka. Karena ada ketidaksukaan terhadap hal tersebut, kita menghindar. Ada unsur dosa di sana. Bukan dari unsur kebijaksanaan itu sendiri. Bukan karena kita mengerti ini tidak bermanfaat, Anda menghindar, tapi saya tidak suka kondisi ini, saya pergi. Ya, itu ada penolakan. Ini adalah bentuk identik dengan dosa dan ya, ini hanya dengan biapada, niat jahat, niat buruk. Lalu juga lamban dan malas, tinamida. Mungkin saja karena tidak berhasil, mungkin saja karena tidak sesuai yang diharapkan, mungkin saja karena banyak kecewa, akhirnya ya sudahlah, sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi lah, ya kan? Sudahlah, saya nggak mau berusaha lagi lah, biarkan sajalah, pasrah sajalah. Jadi malas, jadi lamban. Tinamidanya muncul. Tinamidanya jadi ya tidak bersemangat jadinya. Padahal kita bisa tetap berusaha untuk merubah kalau kita mau. Jadi pasif, jadi pasrah. Ya sudahlah. Udah nggak perlu apa-apa lagi lah. Udah saya mampu terima apa adanya sajalah misalnya. Kira-kira gitu. Tidak ada keinginan untuk mengubah menjadi lebih baik pada kita yang melakukan. Itu mungkin saja karena kita kecewa, mungkin saja karena kita tidak mendapatkan yang sesuai kita inginkan, mungkin saja ada hal-hal lain yang membuat semangat kita berkurang. Ya. Jadi malas, jadi lamban. Padahal itu sesuatu hal yang baik kalau dilakukan. Misalnya Anda berbuat baik ke suatu tempat. Lalu Anda diomelin di tempat tersebut. Besok-besok malaslah saya ke sana. Berbuat baik di tempat lain aja dah boleh, tapi saya malas ke sana. Padahal yang diomelin yang kemarin, besoknya kan belum tentu diomelin lagi kan. Tapi malas untuk berbuat baiknya itu jadi dinamidanya, jadi menghambat kita untuk berbuat baik. Belum tentu juga akan ketemu sama orang yang ngomelin Anda di waktu yang lainnya kan. Tapi rasa malasnya itu akhirnya menghambat Anda untuk berbuat kebaikan. Ya, enggak? Jadi kebaikannya kalah sama kemalasan, tidak terkondisi. Nah, ini juga yang kita paham, harus kita ini ya, kita mengerti. Makanya, oh iya, ini malas nih.
Kenapa saya harus jadi malas berbuat baik? Kenapa juga perbuatan baik saya bergantung sama orang tersebut? Padahal kan saya berbuat baik atas dasar ya saya mau melakukannya karena memang ini harus dilakukan. Kebaikan adalah kebaikan. Masalah efek samping itu beda hal lagi. Ya. Jadi dengan itu oh ya saya harus tetap berbuat baik. Bukan jadi enggak mau lah, malas lah saya berbuat baik. Nah, jadi pemahaman tentang malas berbuat baik ini yang akhirnya mungkin kita bisa melakukan ya, mungkin belum terkondisi untuk berbuat baik. Bukan jadi malas untuk berbuat baik kalau ada dia sila. Misalnya ya, misalnya. Ini hanya sekedar misal. Variasi-variasi. Juga kegelisahan dan penyesalan. Udah cakup pucat. Nah ini juga harus diatasi. Udah cakup pucat. Dengan kebijaksanaan. Ya. Salah satu cara untuk mengatasi udaca kukuca ini adalah present moment. Kadang kita gelisah kalau kita memikirkan apa yang sudah terjadi. Gelisah, kita memikirkan apa yang belum terjadi. Khawatir dan menyesal karena memikirkan yang sudah terjadi. Gitu. Banyak banyak memikirkan, banyak menganalisa, akhirnya muncul kekhawatiran, muncul kegelisahan. Udaca. Dan mengingat di masa lalu, misalnya, apa yang sudah dilakukan akan timbul penyesalan. Oh, kenapa sih saya begini ya? Harusnya begini tuh. Kenapa sih waktu itu begini ya? Harusnya begini. Nah, mengingat di masa lalu selalu bisa menimbulkan penyesalan. Makanya untuk bisa mengatasi itu, present moment. Hidup di saat ini gitu. Untuk bisa lebih tenang. Ya, untuk bisa lebih tenang. Untuk bisa mengatasi udaca kukuca. Diam saja dulu. Jangan mikir apa-apa dulu. Tenang saja. Itu salah satu caranya. Ya. Dan juga mengatasi keraguan. Wicikica. Nah, panya keraguan dalam hal apapun. Keraguan dalam berbuat baik. Ya, kita tahu perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Kita tahu perbuatan jahat akan mengakibatkan penderitaan. Kita harus mengerti itu. Kita harus yakin dengan pengertian benar. Ya, dengan kebijaksanaan kita. Tapi kadang juga kita mungkin lupa. Kita paham secara teori, tapi kita mungkin lupa. Kebijaksanaan kita entah pada saat itu bagaimana. Kadang kita berbuat baik. Kok saya udah berbuat baik? Kok kondisi saya masih begini-gini aja ya, nggak berubah ya? Nah, jadi kebijaksanaan kita akhirnya tidak bermain, akhirnya jadi ragu. Kayaknya berbuat baik percuma deh. Kalau seperti ini sih, kondisi saya nggak berubah. Jadi ragu. Ya, ragu terhadap kebaikan itu sendiri. Yang mana kebaikan itu akan memberikan manfaat. Kita jadi ragu. Maka menghasilkan kebahagiaan. Ya, karena kita menginginkan hasil yang cepat. Kadang-kadang seperti itu. Kita tidak yakin terhadap potensi karma baik yang kita hasilkan, yang kita buat. Nah, padahal ya Buddha jelas mengatakan berbuat baik akan menghasilkan kebahagiaan.
Berbuat buruk akan menghasilkan penderitaan, akan mengakibatkan penderitaan. Nah, bentuk keraguan-raguan ini yang harus diatasi oleh kebijaksanaan itu sendiri. Jangan ragu dalam berbuat baik. Lakukan terus perbuatan baik. Nah, di dalam Dhammapada juga dikatakan bahwa ketika seseorang berbuat baik, walaupun kebaikan itu sendiri belum berbuah, maka kondisi buruk sudah menjauh. Ya, Anda bisa meyakini ini. Ya, ketika Anda sering berbuat baik dan perbuatan baik itu belum menghasilkan akibatnya, ya, tapi kondisi buruk sudah menjauh. Nah, dengan kebijaksanaan kita itulah kita coba, oh iya, tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ini adalah bentuk panya, kebijaksanaan yang mana kebijaksanaan ini untuk mengatasi 5 rintangan ini yang 5 rintangan ini adalah bagian dari kekotoran batin. Minimal kita bisa mengendalikannya saat ini. Kekotoran-kekotoran batin ini. Ya, kalau tidak kita akan terus terbawa oleh suasana, terbawa oleh konsep pemikiran kita sendiri. Ya, akhirnya kita tidak bijaksana. Ya, makanya 4 faktor ini, sada, sila, caga, panya, inilah yang harus diperkuat bagi para perumah tangga, umat awam. Dengan memperkuat ini, artinya ini yang harus dilakukan. Lakukan apapun yang bisa mengarah untuk memperkuat sada, sila, caga, panya. Dengan begitu, Anda akan bisa menghasilkan, mencapai hal yang sulit untuk dicapai. Ya, bagi perumah tangga, apa saja hal-hal yang sulit dicapai itu? Ya, hal-hal yang sulit dicapai bagi para perumah tangga di dalam sutta ini juga dikatakan sebentar ya. Ya, tadi 4 hal ini yang bisa menyebabkan seseorang, 4 hal yaitu sada, sila, caga, dan panya yang bisa menyebabkan seseorang bisa mencapai apa yang sulit dicapai. Ya, apa hal yang sulit dicapai itu?
Ini dikatakan di sini ada 4 hal yang diharapkan, ada 4 hal yang diinginkan, menyenangkan, ya, dan jarang diperoleh di dunia ini. Ini dikatakan di dalam Patakama Sutta, yang mana pada saat itu Buddha berbicara dengan Anathapindika di Jetavana. Ya. Apa saja yang diharapkan, diinginkan, dan menyenangkan yang jarang diperoleh di dunia ini? Yang pertama, bogame upajantu sahadame nati. Ayam patamo damo ito kanto manapo dulabo lokasming. Semoga kekayaan didapat dengan cara yang layak. Ya. Yang kedua, bogelada sahadamena yasome agacatu sahanyati saha upaja yehiti. Ayang dutio damo ito kanto manapo dulabo lokas. Sebentar, masih belum ini ya muncul ya. Oke. Muncul. Bentar ya, agak macet ini. Muncul. Sudah muncul belum share screen-nya? Sudah ya? Sudah Bante. Patakama Sutta. Bukan. Atau folder. Enggak, udah Suta Bante. Yang bagian 2 ya Bante. Halaman 2 ya. Itu poin 2. Boge lada. Boge ya. Boge lada Iya. ya, oke. Iya. Bisa pindah nggak? Bisa ya? Udah bisa Bante. Oke. Ya. Oke, jadi Bante ulang lagi. Apa yang sulit didapatkan? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, ya, Bante terjemahin saja ya bahasa Indonesianya. Semoga kekayaan atau boga didapatkan dengan cara yang layak. Semoga yang kedua, semoga ketenaran atau yasa didapatkan oleh diriku dan kerabatku dan guruku. Semoga umurku panjang dan menikmati usia kehidupan yang lama di gayu. Dan yang keempat, dengan hancurnya tubuh ini, setelah kematian, semoga saya terlahir di alam bahagia, sugati, di alam surgawi. Ya, ini adalah 4 hal yang sulit didapat.
Dengan kata lain, 4 hal yang sering didambakan adalah kekayaan, ketenaran, usia panjang, dan pencapaian atau kehidupan yang selanjutnya yang lebih baik, ya, sampai ke nibbana. Ya, apa istilah yang di umum orang ya? Muda kaya raya gitu kan. Tua apa isinya? Leha-leha mati masuk surga gitu ya. Ya, bisa dikatakan. Jadi kekayaan, ketenaran, usia panjang, pencapaian atau kehidupan yang lebih baik itu yang sering didambakan oleh banyak orang, termasuk Anda ya. Mau kan? Anda mau jadi kaya, Anda mau terkenal, mau umur panjang, dan juga mati masuk surga atau kehidupan yang lebih baik. Nah, semua ini bisa Anda dapatkan kalau Anda mempersiapkannya dengan baik keempat hal yang tadi. Sada, sila, caga, dan panya. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh umat awam, perumah tangga untuk bisa mendapatkan ini. Kekayaan, ketenaran, usia panjang, pencapaian atau kehidupan selanjutnya yang baik. Atau ya mati masuk surga atau bisa mencapai nibbana itu sendiri. Ya. Jadi Anda harus ingat ya, muatan-muatannya ya. Jadi bukan cuma hanya sekedar berbuat baik, tapi perbuatan baik Anda harus dengan sadar, dengan keyakinan. Perbuatan baik Anda ya diimbangi dengan sila Anda. Perbuatan baik Anda juga ya dengan caga, dengan pelepasan. Perbuatan baik Anda juga didasari oleh panya, kebijaksanaan. Untuk Dhamma Talk berikutnya, Bante akan menjelaskan bagaimana kombinasi antara dana, sila, dan meditasi akan membentuk kualitas kebajikan yang bernilai. Ada referensinya. Sekali lagi. Ini hanya sebatas apa yang harus Anda lakukan ya, sebagai perumah tangga untuk bisa mendapatkan itu semua. Sekali lagi, sada, keyakinan, sila, kemoralan, caga, kedermawanan, dan panya. Ya, Anda harus punya sada, Anda harus punya panya, Anda harus punya sila, Anda harus punya caga. Maka Anda akan mendapatkan hal-hal yang sulit didapatkan di dunia ini, yaitu kekayaan, ketenaran, usia panjang, dan pencapaian kehidupan yang lebih baik. Ya, Bante sedikit mengulas tentang sada. Sada di sini adalah sesuatu yang ketika Anda memiliki sada, maka pada saat itu tidak ada kekotoran batin dalam pikiran Anda. Artinya, pikiran Anda akan terkendali, akan bersih pada saat itu dari kekotoran batin. Jadi pada saat Anda berbuat baik, misalnya dengan keyakinan, itu tidak ada kekotoran batin saat itu. Saat itu ya, bukan di kemarin atau di sebelum-sebelumnya atau di yang akan datang. Saat itu Anda menjaga kualitas kebajikan Anda dengan baik. Ya. Karena fungsi sada adalah mengendalikan atau menghancurkan atau menghilangkan kekotoran batin ketika sada ini muncul. Berbuat baik dengan keyakinan.
Nah, kalau Bante menerjemahkan dengan kondisi seperti ini ya, makanya berbuat baiklah dengan ketulusan. Dengan ketulusan pasti tidak ada kekotoran batin di sana. Lakukan dengan tulus perbuatan baik Anda. Ya, perbuatan baik hanya untuk perbuatan baik itu sendiri, bukan dengan yang lain. Bukan mengharap apa-apa gitu bisa dikatakan. Tanpa mengharap, tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, ya kan? Nggak maulah saya berbuat baik kalau kondisinya begini mah gitu misalnya. Atau dengan inilah saya maunya begini, saya maunya begitu. Ya, itu penterjemahan dari Sada ya. Menurut Bante, kalau dari pengertian dari Sada yang bisa mengendalikan atau begitu Sada muncul maka tidak ada kekotoran batin di sana pada saat itu di pikiran Anda. Ya. Jadi dengan bekal Sada, dengan bekal Sila, dengan bekal Caga dan juga Panya, maka Anda bisa memperoleh 4 hal yang sering didambakan, sering diinginkan, dan sangat sulit didapatkan di dunia ini, yaitu kekayaan, ketenaran, usia panjang, dan pencapaian kehidupan selanjutnya yang lebih baik, atau pencapaian nibbana. Oke. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, Anda juga mendapatkan ketenaran, ya, Anda juga bisa dikatakan memiliki fasilitas ya yang cukup. Maka yang harus dilakukan oleh para perumah tangga dari memanfaatkan kekayaan yang dia dapat, ya Buddha juga menjelaskan. Anda harus memanfaatkannya, ya seperti yang di dalam share screen ini, slideshow ini, ada 4 cara seseorang murid memanfaatkan kekayaan yang telah didapatkan dengan usaha dan inisiatifnya. Ya, yang pertama, ia membuat dirinya senang dan bahagia. Bahagia dengan cara yang pantas. Nah, lalu dia membuat ibu dan bapaknya bahagia. Dia membuat anaknya, pasangannya, pelayannya, pekerjanya, dan karyawannya bahagia. Dan dia membuat sahabat dan teman-temannya bahagia. Nah, di sini pesan Buddha jelas. Anda yang berusaha, Anda yang harus menikmati hasilnya dulu. Jadi kekayaan ini, apapun yang Anda peroleh, gunakan untuk kebahagiaan diri sendiri dulu. Ini bukan selfish, ya. Ini bagaimana kita menghargai usaha kita untuk bikin kita happy. Setelah kita sendiri happy, baru dengan cara yang pantas. Nah, seperti itu. Dengan cara yang pantas. Secara psikologis ini akan sangat membantu. Akan ada misalnya kebahagiaan tersendiri, kepuasan sendiri gitu. Tapi jangan berlebih, artinya di sini dengan cara yang pantas ya. Kita harus bikin diri kita nyaman dari apa yang kita peroleh. Ya, ia membuat dirinya senang dan bahagia. Bahagia dengan cara yang pantas.
Setelah itu baru ke orang lain. Artinya di luar kita. Dia membuat ibu dan bapaknya bahagia. Dia membuat anaknya, pasangannya, pelayannya, pekerjanya, dan karyawannya bahagia. Dan dia membuat sahabat dan teman-temannya bahagia. Ya, ini yang harus dilakukan. Yang cara pertama, yang nomor satu adalah untuk memanfaatkan kekayaan yang telah didapat dengan usaha dan inisiatif. Ya, ini perumah tangga. Jadi Anda harus ingatin, bijaksana ini sekali Buddha melihat pola ini, ya kan? Jadi Anda jangan juga nggak apa-apa lah. Anda harus perhatikan Anda dulu. Ya, dengan begitu Anda akan happy untuk memperhatikan orang lain. Kalau Anda nggak happy, bagaimana Anda membuat orang lain happy? Bisa dikatakan. Lalu yang kedua, ya, ia melindungi dirinya dari ancaman atau ketakutan dan terhadap kerugian yang mungkin akan muncul seperti bahaya api, banjir, penguasa, penjahat, atau bahaya dari keturunan yang tidak berbakti. Ya, contohnya ya paceklik, ya COVID-19 yang kemarin pandemi dan sebagainya, ia melindungi dirinya sendiri. Jadi dengan apa yang Anda dapat, Anda berusaha untuk melindungi diri Anda sendiri. Ya kan? Apapun Anda bisa lakukan. Ya, contohnya misalnya ketika masa pandemi yang lalu ya, ketika kena COVID, ya, ketika Anda misalnya punya uang, ya, Anda akan beli obat yang mahal sekalipun, ya kan, untuk mengatasi masalah tersebut. Itu salah satunya. Untuk melindungi diri dari apa yang Anda punya. Jadi jangan pelit-pelit bisa dikatakan untuk diri sendiri. Kalau memang ada bisa dikatakan. Banyak mungkin ada case ya. Karena saking pelitnya takut hartanya habis, tidak sewajarnya melakukan hal yang memang bisa dilakukan sebenarnya. Bante teringat cerita mata kundali. Ya kan ini contoh yang baik gitu kan. Cerita mata kundali, orang tuanya kaya raya. Tapi begitu anaknya sakit, orang tuanya tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli obat atau untuk memanggil tabib pada saat itu. Dia hanya menunggu belas kasihan orang lain yang melihat anaknya sakit lalu nanti diberikan obat. Ya, cara pandangnya seperti itu. Sangat pelit. Dia takut hartanya habis. Dia takut hartanya habis. Ya, akhirnya dia melakukan, dia menempatkan anak yang sakit itu di luar, di halaman rumahnya, supaya orang melihatnya dan menjadi kasihan dan memberikan obat dengan harapan seperti itu. Saking pelitnya, dan dia tidak melindungi dirinya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dari harta atau apapun yang Anda miliki,
ia melindungi dirinya dari ancaman, ketakutan, dan terhadap kerugian yang mungkin akan muncul seperti bahaya api, banjir, penguasa, penjahat, atau bahaya dari keturunan yang tidak berbakti. Ya. Jadinya kekayaan Anda yang Anda dapat, Anda gunakan untuk melindungi diri Anda sendiri. Mungkin saja kalau zaman sekarang ya Anda ikut asuransi, ya kan? Bisa saja. Itu satu cara untuk memprotek kalau terjadi apa-apa, bisa dikatakan. Atau yang lain. Hmm. Nah, ya, yang ketiga, ia melakukan 5 persembahan, yaitu kepada sanak keluarga, tamu, leluhur, raja, dan para dewa. Artinya dengan kekayaan yang Anda dapat, ya Anda harus juga ingat untuk memberikan persembahan atau berdana, bisa dikatakan, kepada sanak keluarga dan kepada para tamu yang berkunjung ke rumah Anda, ya, juga melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur, ya, dan juga kepada raja, ya mungkin raja ini ya bayar pajak, ya tax, ya, dan juga para dewa. Anda melakukan persembahan ya untuk para dewa. Ya ini cara-caranya. Ya, ya dengan pelimpahan jasa juga atau ya dengan cara yang lain. Ya, dengan kekayaan yang Anda dapatkan. Berikutnya, ya, ia melakukan persembahan kepada para petapa dan brahmana yang tidak mabuk-mabukan dan tidak lalai, yang senantiasa sabar dan lemah lembut, mereka yang jinak, tenang, dan yang terlatih memadamkan kekotoran batin demi nibbana. Ya, sorry. Nah, ini adalah 4 hal yang Anda bisa lakukan dengan kekayaan Anda. Yang mana kekayaan Anda yang Anda dapatkan dengan cara memperkuat kualitas-kualitas baik itu sendiri. Ya, setelah Anda mendapatkan kekayaan, Anda bisa melakukan ini. Ini yang harus Anda lakukan. Ya, ketika Anda bisa memanfaatkan kekayaan Anda sendiri. Ya. Ini yang harus dilakukan oleh umat awam. Ini yang tercatat di dalam sutta ya. Ini petunjuk yang sangat menarik ya. Buddha sampai mengatur ini semua sebenarnya. Artinya menjelaskan caranya ya. Makanya bukan cuma sekedar meditasi doang loh. Ada cara-cara sebagai perumah tangga ya. Ya, bagaimana perumah tangga itu bersikap, ya kan? Bagaimana memanfaatkan kekayaannya. Jadi ya bisa dibilang ya jangan takut-takut juga. Dengan kebanyakan ketakutan yang takut inilah, takut itulah gitu kan. Ini juga bagian dari Dhamma, ya enggak? Hmm. Semoga Anda bisa lebih paham ya. Kira-kira ini yang harus dilakukan bagi umat awam, bagi Anda berumah tangga. Ya, oke. Berikutnya, apa yang harus Anda lakukan lagi? Nah, Bante ambil satu referensi lagi dari salah satu sutta. Sebentar ya. Namanya eh, oke, ya, Ita Sutta.
Apakah sudah muncul? Belum Bante. Belum ya? Iya. Muncul cuma layarnya terlalu ini ya Bante, terlalu besar. Sorry? Layarnya terlalu besar ya Bante. Oh, layarnya hang. Oh, hei. Mungkin di stop dulu baru share ulang. Oke, oke. Sorry ya. Hah? Sudah muncul. Oh, oke. Sorry, sorry. Tak dama. Oke. Sudah muncul? Udah Bante, cuma slide-nya di bawah Bante naikin. Ya, Oh, sorry. ya. Gimana tuh? Agak dikecilin lagi Bante. Besaran juga, Bante. Baik. Agak dikecilin. Ya, udah. Oke. Sudah ya? Udah Bante. Oke. Tinggal dinaikkan Oke. slide-nya. Hmm. Oke. Agak sabar ya. Nah, di dalam suta ini juga ita sutta di sini dikatakan bahwa sorry, ada saat itu Buddha di sedang berada di Jetawana, lalu ada rumah tangga Natapindika, ya, Natapindika, sutanya Ita Sutta, Anguttara Nikaya 5, nomor 43. Saat itu rumah tangga Anatapindika mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepadanya dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepadanya, berumah tangga ada 5 hal ini yang diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini. Ya, apakah 5 ini? Yang tadi kan eh, yang diinginkan, di dimaui, ya, tapi jarang diperoleh di dunia ini. Yang berdasarkan suta yang sebelumnya, ya, kekayaan, ketenaran, umur panjang, dan juga kebijaksanaan. Sorry, mati masuk surga. Ya, mau setelah meninggal atau kehidupan yang lebih baik setelah ini. Lalu hal yang jarang lagi, ya, yang disukai, diinginkan dan jarang di dunia ini, ya, yaitu umur panjang, ya, berumah tangga adalah diharapkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini. Berikutnya kecantikan. Ya, selain umur panjang, ini lebih spesifik lagi di suta ini dikatakan. Kecantikan itu jarang, ya, diperoleh di dunia ini. Ya, dan itu diharapkan dan juga diinginkan, disukai. Lalu kebahagiaan juga jarang. Ya, tapi itu diharapkan, diinginkan dan disukai. Kemasyuran itu diharapkan, dan, dan itu diharapkan, diinginkan dan disukai. Lalu kebahagiaan juga jarang. Ya, tapi itu diharapkan, diinginkan dan disukai. Kemasyuran itu diharapkan, diinginkan dan disukai. Kemasyuran, diharapkan, dan, itu diharapkan, diinginkan dan disukai. Kemasyuran, itu diharapkan,
disukai, diinginkan dan jarang diperoleh di dunia ini. Dan alam surga, ya, diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini. Jadi ada umur panjang, kecantikan, rupawan, kebahagiaan, kemasyuran, dan alam surga. Ini yang disukai, diinginkan, diharapkan, dan jarang diperoleh di dunia ini oleh siapapun. Ya. Ini adalah kelima hal yang diinginkan, disukai, dan jarang diperoleh di dunia ini. Nah, Buddha menjelaskan di sini, ya, kelima hal ini berumah tangga yang diharapkan, ya, yang diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini, aku katakan tidak dapat diperoleh melalui doa-doa atau aspirasi-aspirasi saja. Ya, nah, ini jelas nih ya. Jadi bukan cuma doa aja gitu. Ime sangko gahapati pancanang damanang itanang kantanang manapanang dulabanang lokas migna ayacana hetua patana hetua patilabang wada. Jadi bukan cuma berdoa saja atau beraspirasi saja, semoga saya jadi kaya gitu. Semoga dengan dana ini saya jadi kaya, saya jadi, ya, bukan gitu. Buddha mengatakan. Atau beraspirasi saja, idame punya nibbana sapajayo hotu. Aspirasi nibbana aja tanpa meditasi nggak mungkin kali ke nibbana, bisa dikatakan. Ya, oke. Aspirasi hanya penyemangat atau memperkuat kecenderungan kita. Jadi kelima hal ini sekali lagi yang diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia ini, aku katakan tidak dapat diperoleh melalui doa-doa atau aspirasi-aspirasi saja. Penegasan Buddha berikutnya lagi. Jika kelima hal ini yang diharapkan, diinginkan, disukai dan jarang diperoleh di dunia dapat diperoleh melalui doa-doa atau aspirasi-aspirasi, siapakah yang akan kekurangan sesuatu? Semuanya pasti jadi cantik, semuanya pasti jadi kaya, semuanya pasti terkenal, semuanya pasti umur panjang. Kalau hanya dengan doa-doa saja, dengan aspirasi-aspirasi, semuanya pasti masuk nibbana, pasti masuk nibbana cepat-cepat, dengan senyamannya, dengan seenaknya. Ya, pasti. Nah, kalau cuma itu doang, pasti semuanya nggak akan ada yang kekurangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Buddha menjelaskan lagi. Nako gahapati arahati arya sawako ayu kamang ayung ayacitung wa abinanditung wa ayu sawapi itu. Apa? Rumah tangga siswa yang menginginkan umur panjang seharusnya tidak berdoa demi umur panjang atau bersenang-senang di dalamnya atau secara pasif merindukannya. Jadi bukan seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan, seseorang yang menginginkan umur panjang harus mempraktekkan jalan yang mengarah pada umur panjang. Ini yang harus dilakukan. Karena ketika ia mempraktekkan jalan yang mengarah pada umur panjang, maka hal itu akan mengarah pada diperolehnya umur panjang.
Kalau Anda menginginkan umur panjang, sering begadang, sering ngerokok, minum alkohol, misalnya, cara hidupnya nggak rapi, artinya pola hidupnya nggak sesuai, berantakan, gimana mau umur panjang? Ya kan? Kira-kira seperti itu. Ya kan, pola hidupnya tidak sehat, ya kan? Nah, kondisi-kondisi itu. Jadi ketika ia mempraktekkan jalan yang mengarah pada umur panjang, maka hal itu akan mengarah pada diperolehnya umur panjang. Nah, ini yang harus dilakukan. Seseorang yang menginginkan umur panjang harus mempraktekkan jalan yang mengarah pada umur panjang. Ya, kita cari cara, kita cari tahu bagaimana cara untuk memperoleh umur panjang. Ya kan? Banyak cara. Salah satunya jangan banyak yang nggak perlu dipikirin gitu ya. Itu itu menghemat energi pikiran kita ya supaya nggak cepat lowbat bisa dikatakan. Nah, jadi lebih simple, nah, ya kan. Akhirnya bisa umur panjang. Oke. Lalu sama yang kedua, nako gahapati arahati arya sawako wanakamo wanang ayat citung wa abinan hitung wa wanasa wapi hetu. Nah, rumah tangga siswa yang menginginkan kecantikan, yang ingin jadi cantik, ingin jadi rupawan, ingin jadi ganteng, ya harus ya mempraktekkan jalan yang mengarah pada ya jadi cantik itu sendiri, jadi ganteng itu sendiri, jadi rupawan itu sendiri. Anda tahu lah ya, nggak perlu Bante jelasin lagi ya bagaimana supaya jadi cantik buat wanita nih, yang pria supaya jadi ganteng, ya bisa dibilang cantik luar dan dalam gitu ya, ganteng luar dan dalam, wano, rupawan luar dan dalam gitu, ya enggak? Nah ini yang harus dilakukan, mengarah ke sana. Ini Buddha mengajarkan, ya kan? Boleh memang Bante, mungkin ada pertanyaan. Semua umat Buddha tampil cantik, kenapa enggak boleh? Umat Buddha tampil ganteng, kenapa enggak boleh? Ya Buddha menjelaskan ini di dalam salah satu sutra. Sebagai perumah tangga, sebagai umat awam. Ini panduan salah satu. Tapi artinya Buddha mengajarkan hal-hal yang memang sesuai sebagai rumah tangga. Ya, lalu berikutnya ya yang menginginkan tadi kan umur panjang, lalu cantik atau rupawan, lalu menginginkan kebahagiaan. Ya, mereka harus menjalankan hal-hal yang memang mengarah kepada kebahagiaan itu sendiri dan juga menginginkan kemasyhuran. Ya, seharusnya tidak berdoa demi kemasyhuran atau bersenang-senang di dalamnya atau secara pasif merindukannya. Jadi hanya cuma kepengen aja, tapi tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke sana. Ya. Jadi seseorang yang menginginkan kemasyhuran atau harus mempraktekkan jalan yang mengarah kepada kemasyhuran. Karena ketika ia mempraktekkan jalan yang mengarah kepada kemasyhuran, maka hal itu akan mengarah pada diperolehnya kemasyhuran dan dia akan memperoleh kemasyhuran apakah surgawi ataupun manusiawi. Ya. Berikutnya juga rumah tangga siswa mulai menginginkan surga seharusnya tidak berdoa demi surga atau bersenang-senang di dalamnya atau secara pasif merindukannya. Ya. Seseorang yang menginginkan surga harus mempraktikkan jalan yang mengarah menuju surga.
Karena ketika ia mempraktekkan jalan yang mengarah menuju surga, maka hal itu akan mengarah pada diperolehnya surga. Dan dia akan memperoleh surga, ya, dan dia akan memperoleh surga. Nah, jadi jelas sekali, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar beraspirasi, bukan hanya sekedar merindukan secara pasif, ya. Tapi memang harus mempraktekkan jalan yang mengarah, yang menuju kemanapun kita mau mengarahkan kemana. Contohnya juga seperti Anda, ya, mau, ya, Nibbanasa Paccaya Hutu. Ya, kalau Anda serius betul-betul mau mencapai Nibbana, ya, Anda harus mengarahkan, Anda harus mempraktekkan jalan yang mengarah menuju ke Nibbana itu sendiri. Sehingga apa yang Anda inginkan dengan yang Anda praktekkan itu jadi sejalan, jadi selaras, jadi sinkron, nyambung. Ya enggak? Kira-kira seperti itu. Ya, apapun bisa kita lakukan asal kita sesuai mengarah ke sana. Mulai mengarah ke sana. Ya kan? Ini secara logikanya Buddha menjelaskan ini. Buddha tidak melarang. Buddha misalnya menyesuaikan kondisi dari murid-muridnya. Ya, memang bagi yang memang masih berumah tangga, ya Buddha menyesuaikan dengan situasi berumah tangga itu sendiri. Tapi jadilah berumah tangga yang baik. Ya, bagi yang mereka selainnya mengarah ke spiritual, ya, mengarahlah ke spiritual yang baik. Ya, ujung-ujungnya akan menjadi petapa, menjadi para biku, ya kan, meninggalkan kehidupan berumah tangga. Kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ya mengarah ke sana. Ya. Lalu lanjutnya, bagi seseorang yang menginginkan umur panjang, kecantikan, kemasyuran, pengakuan, surga, keluarga-keluarga mulia, dan kesenangan luhur secara berturut-turut, ya, para bijaksana memuji kewaspadaan, melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Dengan menjadi waspada, orang-orang bijaksana aman dalam kedua jenis kebaikan. Kebaikan dalam kehidupan ini dan kebaikan dalam kehidupan mendatang. Ya, dengan memperoleh kebaikan yang teguh disebut seorang yang memiliki kebijaksanaan. Ya. Pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan berjasa yang bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan yang jarang didapat di dunia ini. Ya. Jadi kita memang harus terus melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu sendiri ada muatannya, ada muatan. Dan kita pun selain berbuat baik, selain itu kita juga harus mengarahkan kepada apa yang kita inginkan, tujuan kita itu sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan ya sebagai rumah tangga ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh umat awam atau rumah tangga, umat Buddha. Umat Buddha yang berumah tangga, Anda bisa ya menggunakan kekayaan Anda seperti yang Buddha jelaskan tadi di sutta tersebut. Lalu untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut, Anda harus memperkuat ya seperti sada, caga,
sila, panya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang memang diinginkan, diharapkan, yang didambakan dan sulit didapat di dunia ini, yaitu kekayaan, ketenaran, dan juga usia panjang, dan juga kelahiran yang lebih baik di kehidupan yang berikutnya, kondisi-kondisi yang lebih baik. Hal-hal itu sulit didapatkan, tapi diinginkan. Dan Anda harus memperkuat kualitas-kualitas baik itu sendiri. Dan hal-hal yang diinginkan didambakan ya oleh banyak orang dan sulit didapat itu tidak hanya dengan cara berdoa, tidak hanya dengan cara beraspirasi Anda mendapatkan, tapi Anda harus ya mengusahakan, mengarahkan atau mempraktekkan jalan yang memang mengarah ke sana, mengarah pada hal-hal yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Ya, dengan begitu Anda akan mendapatkannya. Ya, Anda ingin umur panjang, Anda harus melakukan, mempraktekkan hal-hal yang mengarah kepada umur panjang tersebut. Anda ingin cantik, ingin rupawan, Anda harus melakukan hal-hal yang mengarah kepada bisa menjadi cantik, bisa menjadi rupawan, bisa menjadi ganteng. Anda menginginkan termasyhur, menjadi terkenal, Anda harus mengarahkan hal-hal yang mengarah ke sana. Ya, mempraktekkan hal-hal yang mengarah ke sana. Ya. Terus lalu Anda ingin ya, istilahnya lahir di surga. Ya, setelah meninggal Anda ingin lahir di surga atau ke kehidupan yang lebih baik. Ya, bahkan mencapai nibbana. Ya, Anda harus melakukan hal-hal yang memang mengarah ke sana. Hal-hal yang memang mempraktekkan hal-hal yang memang bertujuan ke sana. Dengan begitu, Anda akan bisa ya mendapatkan apa yang Anda inginkan, mendapatkan apa yang Anda harapkan, yang sangat jarang di dunia ini. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh umat Buddha untuk mencapai tujuannya. Ya, ya, secara umum dengan perbuatan baik, secara umum. Tapi kita harus bisa menerjemahkannya lagi dengan bahasa yang tepat. Ya, dengan muatan dalam perbuatan baik itu sendiri apa yang harus kita perhatikan ya. Juga bukan cuma sekedar berbuat baik toh. Kalau perbuatan baik Anda tanpa keyakinan dasarnya, kalau perbuatan baik Anda tanpa dasarnya moralitas, kalau perbuatan baik Anda tanpa dasarnya kedermawanan Anda, pelepasan Anda, kalau perbuatan baik Anda tanpa dasarnya kebijaksanaan, ya, maka mungkin itu jadi potensi perbuatan baik, tapi potensi kebaikannya menjadi tidak berkualitas. Ya, makanya kalau Bante selalu katakan jangan asal-asal berbuat baik. Kita harus berbuat baik yang baik. Ya, berbuat baik yang baik. Bagaimana berbuat baik yang baik? Kita perkuat potensi-potensi kebaikan itu sendiri di dalam diri kita, dalam pikiran kita, sehingga pada saatnya kita berbuat baik dengan disupport, dengan didukung oleh
potensi-potensi kualitas baik yang ada dalam diri kita, itu akan menghasilkan potensi-potensi karma yang baik, yang mana ini sangat bermanfaat, ini akan sangat mendukung untuk pemenuhan, untuk mewujudkan apa yang memang kita inginkan. Kualitas-kualitas kehidupan yang lebih baik, kualitas-kualitas tingkatan-tingkatan spiritual yang lebih. Kira-kira seperti itu ya. Ya, rasanya itu kesimpulan Bante ya, ya. Untuk malam ini, ceramah Dhamma malam ini yang harus dilakukan oleh umat awam bagian pertama. Ya. Jadi Anda harus berlaku sebagai umat awam. Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai umat awam. Ya, cara-cara seperti itu. Ada istilahnya ya, istilah batin. Jangan jadi umat awam merasa biku. Umat awam merasa biku itu takut melakukan apa-apa, takut pelanggaran, takut ini, takut itu. Ya, bisa dikatakan ya. Anda harus umat awam sebagai rasa umat awam. Banyak hal yang harus bisa dilakukan sebagai umat awam. Gitu kan. Jadi dengan begitu Anda akan lebih bahagia. Dengan begitu batin Anda tidak terbebani. Ya kan? Anda justru dengan begitu ini akan bisa meningkatkan, memperkuat kualitas ketenangan Anda, ketenangan batin Anda. Karena tidak banyak beban, tidak bingung. Ya kan, tidak jadi bingung. Nah, artinya udaca kukucanya bisa tertekan. Udaca kukucanya bisa terkendali. Ya kan? Anda bingung karena mungkin gelisah atau bagaimana. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Rasanya cukup untuk malam ini. Ya, tadi yang Bante jelaskan, apa yang harus Anda lakukan sebagai umat awam, banyak hal. Ya, Anda juga bagaimana memanfaatkan kekayaan Anda, itu juga harus Anda lakukan. Untuk menyenangkan diri sendiri, ya, untuk menyenangkan orang sekitar Anda, orang tua Anda, anak Anda, ya kan, para pekerja Anda, pelayan Anda, yang ada di lingkaran dekat Anda, lalu untuk sahabat-sahabat Anda, lalu melebar lagi, Anda gunakan untuk melindungi diri Anda. Jangan takut, ya kan? Itu memang bisa dibilang untuk kenyamanan Anda. Lindungi diri Anda dengan berbagai cara dari apa yang Anda peroleh, ya kan? Lalu ya melindungi dari ya dari dari misalnya para penguasa atau yang lain. Kira-kira Anda juga lalu memberikan persembahan, ya mungkin sekilas memberikan persembahan kepada sanak keluarga Anda. Jangan lupa terhadap sanak keluarga Anda juga, ya, untuk saling berbagi, ya kan, juga kepada para tamu ketika mereka berkunjung ke rumah Anda, ya diberikan persembahan. Nah, salah satu cara yang tepat untuk melakukan persembahan adalah persembahan kepada tamu. Itu dibilang kaladana. Ya. Terus juga memberikan persembahan kepada para leluhur. Nah, jangan lupa kita ada karena mereka, salah satu kondisinya, ya kan? Itu cara yang tepat juga untuk melakukan pelimpahan jasa mengingat para leluhur dan juga kepada para raja, ya para penguasa di sini. Ya, Anda nggak melakukan persembahan, Anda nggak bayar pajak, Anda dikejar-kejar orang pajak, nanti repot Anda. Ya kan, ini salah satu ininya ya. Makanya. Dan juga kepada para dewa melakukan persembahan. Juga misalnya mendukung para samana yang baik, yang para petapa yang berusaha untuk membebaskan dirinya ya dari lingkaran samsara atau untuk terbebas dari penderitaan. Itu yang harus Anda lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke.
Nanti rasa cukup untuk Dhamma Talk ini. Kita sambung lagi di part kedua. Ya, apa yang harus dilakukan eh, apa namanya bagi umat awam bagian kedua. Kiranya cukup. Semoga apa yang Bantu sampaikan ini bisa menambah pengetahuan Anda bagaimana sebagai berumah tangga Anda bisa mempraktekkan dhamma yang dari Buddha sebagai berumah tangga dengan baik sehingga akhirnya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan baik dan yang pastinya terbebas dari penderitaan. Sadhu, sadhu, sadhu.